Halo semua pecinta BTTHX Magnum. Di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana Xiaoyan telah tiba di kota Tianbai bersama Han Sue. Namun ketika Xiaoyan tiba ternyata klan Han didatangi oleh klan Hong yaitu musuh bebuyutan di kota Tianbai. Klan Hong ini dipimpin oleh Hong Chen meminta ketua klan Han untuk menikahkan dua anak wanitanya, yaitu Han Yue dan Han Sue. Namun tentu saja ketua klan Han menolak hal itu. Mendengar penolakan itu Hong Chen sangat marah, yang akhirnya Hong Chen pun mengatakan bahwa dia menantang salah satu dari klan Han atau siapapun untuk bertarung di arena Batu Langit 3 hari lagi. Jika mereka menang klan Hong tidak akan menggul lagi selama 10 tahun. Hal ini disetujui oleh Han Yue. Setelah itu klan Hong pun mereka pun pergi di sini. Ketua klan Han pun sangat bingung bagaimana dia menemukan seseorang untuk melawan Hong Chen. Namun tidak lama setelah itu muncul Han Su yang membuat ketua klan Han pun dia sangat senang anaknya telah muncul. Di sini Han Su pun dia memberikan saran kepada ayahnya bahwa dia memiliki seseorang yang mampu bertarung dengan Hong Chen. Setelah itu Han Sue pun memanggil seseorang tersebut. Yang tiba-tiba sosok laki-laki maju ke ruangan yang tidak lain itu adalah Xiaoyan sang metik Glory Immortal. Di sisi lain Han Yue dia sangat terkejut melihat Xiaoyan yang berada di dataran tengah. Xiaoyan, bagaimana kamu ada di sini? Han Yue pun seketika benar-benar merasa terkejut kemudian segera bertanya bagaimanakah Xiaoyan bisa berada di sini. Xiaoyan segera merentangkan tangannya kemudian berkata bahwa ini akan menjadi cerita yang sangat panjang jika diceritakan. Mendengar mereka yang tampak saling mengenal Han Sue pun segera bertanya kepada Han Yue apakah ia telah mengenal Tuan Xiaoyan. Han Yue pun tersenyum kemudian melirik ke arah Xiaoyan kemudian berkata bahwa secara alami ia telah mengenalnya. Jika mereka membicarakan permasalahan mengenai perkenalannya maka ia dapat dianggap sebagai senior dari Xiaoyan di sekolahnya akademi. Mendengar hal itu pria para ubaya pun yang tidak lain ketua klan Han, segera bertanya apakah adik laki-laki ini juga murid dari akademi dalam. Di akademi ada desas-desus bahwa persyaratan akademi dalam untuk menerima siswa sangatlah ketat. Dengan bisa memasukinya maka adik laki-laki ini tentu saja menjadi individu yang sangat terbakat. Menanggapi hal itu Xiaoyan hanya tersenyum kemudian Han Sue memperkenalkan bahwa pria paruh bayar tersebut adalah ayahnya yang merupakan ketua klan Han, bernama Han Chi. Sementara itu di sisi lain Han Yue segera berkata bahwa Xiaoyan lebih dari sekedar individu yang berbakat, bahkan ia berani menantang seorang ahli Do Huang ketika dia hanya seorang dan dosi. Selain itu setelah memasuki akademi dalam selama kurang dari setahun, ia bahkan menjadi 3 teratas di peringkat kuat akademi. Dalam keberanian dan bakat seperti ini tidak akan ada bandingannya di akademi dalam. Mendengar perkataan tersebut ekspresi anggota klan Han di dalam aula pun sedikit berubah. Dan merasakan keterkejutan mereka tentu memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang akademi Jianan secara alami mereka tahu bahwa sebagian besar siswa di sana memiliki bakat yang benar-benar hebat. Selain itu mereka yang bisa menjadi individu teratas di sana tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Sungguh tak terduga bahwa pria yang tampak biasa ini sepertinya memiliki latar belakang yang sangat kuat. Han Sue juga segera menoleh ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa terkejut. Han Sue secara alami mengetahui apa yang dimaksud dengan peringkat teratas dari cerita yang diberikan oleh Han Yue. Orang-orang dari 10 besar itu semuanya adalah individu yang sangat berbakat 3 teratas mungkin harus dijelaskan dengan kata-kata monster. Mengingat kekuatannya yang pasti sangat menakutkan sementara itu di sisi lain Xiaoyan hanya tersenyum. Kemudian berkata bahwa senior Han Yue terlalu memuji dirinya hal tersebut terjadi hanya karena pada saat itu Xiaoyan benar-benar memiliki keberuntungan. Mendengar hal itu Han Yue pun tersenyum dan menyadari bahwa Xiaoyan sepertinya tidak ingin terlibat dalam pembicaraan permasalahan akademi dalam. Akhirnya Han Yue pun segera mengalihkan topik pembicaraan kemudian bertanya bagaimanakah caranya Xiaoyan dapat bertemu dengan Han Sue. Mendengar hal itu Han Su yang berada di samping Han Yue pun segera menceritakan semua kejadian yang telah ia alami bersama dengan Xiaoyan. Setelah mendengar penjelasan singkat dari Han Sue, Han Chi ketua klan Han pun segera berkata bahwa mereka benar-benar harus berterima kasih kepada adik Xiaoyan. Jika ia tidak membantu putri kecil dan konvoi kemarin, maka mereka pasti akan sangat mengalami kesulitan untuk melarikan diri atau bertahan dari orang yang menyerang. Mendengar hal itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa kepala klan Han benar-benar terlalu sopan sudah menjadi hal yang wajar bagi Xiaoyan untuk membalas budi karena mereka telah menyelamatkan Xiaoyan dari bencana. Han Chi pun segera tertawa kemudian berkata karena Xiaoyan mengenal Han Yue dan Han Sue maka Xiaoyan dapat memanggilnya Paman Han. Jika Xiaoyan menghendakinya istilah ketua klan Han benar-benar terlalu asing bagi mereka.
yang telah saling mengenal. Mendengar hal itu Xiaoyan merasa kesulitan untuk menolak dan Xiaoyan pun hanya mampu menganggukkan kepalanya. Setelah itu Han Sue pun bertanya kepada Han Qi apakah klan Hong di sini untuk membuat masalah lagi. Han Qi segera berkata bahwa klan Hong selalu ingin mendominasi kota Tianbei sendirian. Mereka selalu melihat klan Han miliknya sebagai perusak pemandangan bagi mereka. Tidak menjadi masalah jika di masa lalu ketika kekuatan mereka benar-benar sama. Namun Hong Chen baru-baru ini telah kembali ke kota Tianbei. Dikabarkan bahwa dia telah menjadi murid aula dalam di Paviliun Utara Petir Angin. Statusnya sudah sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan masa lalu. Terlebih saat ini banyak vaksin netral di dalam kota Tianbei sudah condong ke arah klan Hong. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang terkejut mendengar sebuah nama yang familiar segera bertanya apakah Paviliun Utara Petir Angin sama dengan Paviliun Petir Angin. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Han Su pun segera menjelaskan bahwa Paviliun Petir Angin dibagi menjadi 4 paviliun yakni Utara, Selatan Timur, dan Barat. Mereka terletak di 4 sudut wilayah utara dataran tengah. Paviliun Utara Petir Angin berada di Gunung Qipeng 500 km dari kota Tianbei. Setelah mendengar penjelasan tersebut Xiaoyan akhirnya mengerti dan sekali lagi merasa terkejut dengan kekuatan dari Wind Lightning Pavilion. Bahkan dengan paviliun cabangnya saja sudah cukup untuk membuat klan Han merasa ketakutan. Sementara itu di sisi lain Han Qi lanjut berkata bahwa ia telah menyadari maksud tersembunyi dari iklan Hong. Dia samar-samar dapat menyadari bahwa tujuan mereka adalah untuk mengikis kekuasaan dari klan Han secara perlahan. Mendengar hal itu Han Sue segera mengencangkan tangannya kemudian berkata, bahwa sungguh tak terduga Hong Chen akan melakukan persyaratan seperti itu. Han Qi menarik nafas kemudian menggelengkan kepala lalu berkata bahwa orang yang paling menonjol di klan dari generasi yang sama adalah kakak perempuannya yakni Han Yue. Namun saat ini ia baru saja memasuki tingkat Do Huang dan tak akan mungkin baginya untuk berhadapan dengan bintang 7 Do Huang. Selain itu mengingat kemampuan Hong Chen ia memiliki keterampilan Do kelas tinggi dari Wind Lightning Pavilion. Dan Han Yue bukanlah tandingannya bahkan di seluruh kota Tianbei. Mereka tidak akan mampu menemukan orang yang dapat bersaing dengan Hong Chen. Han Qi lanjut berkata sepertinya klan Han kali ini memang memiliki beberapa permasalahan yang benar-benar merepotkan. Menanggapi hal itu Han Yue tersenyum kemudian berbicara bahwa mungkin hal itu memang sedikit merepotkan. Namun hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk diselesaikan. Tentu saja persyaratannya adalah jika seseorang bersedia untuk membantu. Seketika tatapan Han Yue pun beralih ke arah Xiaoyan diikuti dengan banyak tatapan lain yang mengarah ke arahnya. Tatapan semua orang yang ada di dalam aula benar-benar mengarah ke Xiaoyan dengan penuh pengharapan. Han Sue pun segera menganggukkan kepalanya kemudian berkata bahwa Tuan Xiaoyan benar-benar sangat kuat. Jika ia bersedia membantu maka permasalahan dari Hong Chen akan dapat diselesaikan. Menghadapi hal itu Xiaoyan tanpa sadar merasa agak tidak berdaya karena dilihat oleh begitu banyaknya orang. Menyadari Xiaoyan pun segera melangkah maju dan mulai berbisik di telinga Xiaoyan. Han Yue segera berkata bahwa permasalahan ini sangat penting bagi klan Han. Semoga saja Xiaoyan dapat membantu karena mengingat hubungan mereka di masa lalu. Jika Xiaoyan dapat membantu paling tidak Han Yue tidak akan membocorkan tentang bagaimana Xiaoyan diam-diam mengambil Korkuensing Body Milk dulu di akademi yang telah Xiaoyan lakukan. Ekspresi Xiaoyan pun langsung dipenuhi dengan rasa malu setelah mendengar perkataan Han Yue. Xiaoyan dengan canggung bertanya bagaimana senior Han Yue dapat mengetahui hal tersebut. Han Yue pun segera berkata apakah Xiaoyan lupa bahwa kera besar yang menjaga benda berharga itu mampu menguasai bahasa manusia. Xiaoyan pun tersenyum pahit setelah menyadari bahwa informasi tersebut bersumber dari si kera besar. Setelah itu Han Yue pun segera bertanya kepada Xiaoyan bagaimanakah keputusannya dengan kesepakatan yang diajukan oleh Han Yue. Xiaoyan pun kembali terdiam memikirkan apakah yang harus ia lakukan untuk saat ini. Melihat Xiaoyan yang masih diam tanpa sadar merasa sedikit kecewa. Ia pun menarik nafas seperti mengumpulkan keberanian di dalam dirinya. Tak lama setelah itu Han Yue pun lanjut berkata selama Xiaoyan yang dapat membantu klan Han miliknya. Maka aku bersedia menjadi selir Xiaoyan. Perkataan ini tentu membuat Xiaoyan kaget. Untungnya tidak sampai serangan jantung. Karena adik kakak siap menjadi selir Xiaoyan. Bang Oyan Rizky anak soleh. Gue kapan jomblo mulu? Seketika kemerahan melonjak di wajah cantik Han Yue ketika perkataannya dipotong oleh Xiaoyan. Xiaoyan berkata jangan berkata seperti itu. Han Yue pun terdiam kemudian Xiaoyan lanjut berkata, untuk jangan mengatakan hal seperti itu karena Xiaoyan benar-benar takut. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia tidak bisa menjamin apapun namun ia bisa berkata bahwa ia akan berusaha dengan semampunya.
Mendengar hal itu kejutan segera muncul di wajah cantik Han Yue mengganggukan kepalanya. Di sisi lain Han Su segera berkata kepada Han Qi bahwa sepertinya Xiaoyan merupakan pilihan terbaik untuk berhadapan dengan Hon Chen. Mendengar hal itu Han Qi pun segera berkata bahwa ia secara alami akan mempercayai penglihatan dari keduanya. Namun permasalahan kali ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Meskipun Xiaoyan mampu menangkap Hong Li dan Hong Mu, namun itu juga bisa dilakukan oleh Hong Chen. Menjadi murid dari Papiliun Petir Angin tentu Hong Chen memiliki teknik di kelas tinggi yang kuat, bahkan orang yang lebih 1 atau 2 bintang darinya, pasti akan sangat sulit mengalahkannya. Sekarang Han Qi sangat takut jika terjadi sesuatu kepada Xiaoyan. Akibat pertarungan ini pasti klan Han akan merasa menyesal. Han Sue pun segera bertanya apakah Han Qi tidak mempercayai kekuatan yang dimiliki oleh Tuan Xiaoyan. Han Qi hanya bisa tersenyum pahit saat ditanya oleh kedua putrinya mengenai hal tersebut. Saat ini Han Qi bukannya tidak percaya dengan kemampuan Xiaoyan, tapi dia tahu kekuatan Hong Chen memang benar-benar terlalu besar. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini maka itu akan mempengaruhi sisa hidup dari Han Yue. Setelah mendengar perdebatan yang ada di sana tak lama setelah itu seorang pria paruh baya di sisi lain segera berbicara. Si pria berkata karena mereka berdua sangat percaya kepada Xiao Yuan mengapa mereka tidak membiarkan pamannya untuk menguji. Terlebih permasalahan kali ini juga menyangkut klan Han dan oleh karena itu maka ia berhak untuk melakukannya. Seorang pria parubaya berkisaran usia antara 40 tahun segera berdiri kemudian tersenyum. Tetap menuju ke arah Xiaoyan ia lanjut berkata selama adik Xiaoyan dapat menahan serangannya dalam selama 10 pertukaran. Tanpa dikalahkan maka ia akan mengizinkannya berpartisipasi dalam pertandingan tersebut. Mendengar hal itu Han Yue dan Han Sue ragu-ragu sejenak. Kemudian bertukar tatapan satu sama lain sebelum menoleh ke arah Xiaoyan. Mereka pun segera memperkenalkan pria tersebut yang merupakan paman keduanya bernama Han Tian. Kekuatannya berada di sekitaran bintang 8 Do Huang dan apakah Xiaoyan memiliki kemampuan untuk menerima tantangan tersebut. Xiaoyan berpikir dan memahami pentingnya pertandingan tersebut untuk kelangsungan dari klan Han agar terhindar dari tekanan pelan Hong. Oleh karena itu Xiaoyan sedikit tergerak terlebih dengan kepercayaan yang dimiliki Han Su dan Han Yue kepada dirinya. Mereka mempertaruhkan seluruh nasib mereka kepada Xiaoyan dalam pertandingan tersebut. Akhirnya Xiaoyan pun melangkah maju kemudian menangkupkan tangannya ke arah Han Tian. Namun Xiaoyan berkata jika ia dapat disentuh dalam 10 kali pertukaran maka ia akan mengundurkan diri dalam pertandingan tersebut. Seluruh aula benar-benar gempar setelah perkataan Xiaoyan terjatuh dari mulutnya. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini bahkan Han Yue dan Han Sue yang ada di aula menjadi terpana. Meskipun mereka benar-benar percaya dengan kemampuan Xiaoyan, namun mengingat Han Tian yang berada di bintang 8 Do Huang pasti akan sangat kesulitan bagi Xiaoyan untuk menghindari serangannya. Sementara itu di sisi lain Han Tian juga agak sedikit terkejut kemudian berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Sementara itu Han Yue pun segera pulih kemudian bertanya kepada Xiaoyan apakah ia dapat melakukannya. Paman kedua mempraktikkan metode Qi Afinitas Angin dan dengan begitu kelincahan adalah merupakan keahliannya. Mendengar hal itu Xiaoyan pun berkata karena mereka telah menyanjung Xiaoyan hingga menembus ke langit maka Xiaoyan harus menampilkan sesuatu yang tidak biasa. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Han Tian kemudian mempersilahkan Han Tian untuk memulai serangannya. Mendengar hal itu Han Tian pun segera tertawa kemudian mengangguk dan bersiap dengan doki yang melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu Han Tian berkata agar Xiaoyan berhati-hati karena teknik 9 langkah angin berputar ini adalah keterampilannya, yang membuat namanya melambung di kota Tianbei hari ini. Ia akan menampilkannya di depan Xiaoyan dan jangan salahkan Han Tian jika menindas orang yang lebih muda. Han Tian pun segera melesat ke arah Xiaoyan dengan secepat kilat. Cahaya pun melintas di mata Xiaoyan kemudian ia pun segera melangkah maju. Serangan pertama pun berhasil dilewati Xiaoyan dengan begitu mudah. Kejutan pun segera melintas di mata Han Tian dia kaget setelah telapak tangannya yang pertama benar-benar meleset dari jangkauan. Setelah itu Han Tian pun segera berbalik dan memulai serangan kedua dari teknik kuatnya. Melihat hal itu Xiaoyan pun tersenyum kemudian segera melangkah dan mengeluarkan teknik exploding step yang telah lama tidak ia gunakan. Telapak tangan yang kedua pun benar-benar melesat dari jangkauan Han Tian membuat ia semakin terkejut singkat cerita. Pertarungan pun terus berlanjut hingga akhirnya mereka sampai di pertukaran terakhir pada pertukaran yang terakhir ini. Pada pertukaran terakhir ini Han Tian benar-benar mengeluarkan teknik pamungkasnya untuk menyentuh Xiaoyan. Segel tangan Han Tian bergerak.
dan angin segera berputar mengeluarkan suara yang menderu seketika angin berputar dengan liar dan merobek ke arah Xiaoyan dengan membuat sebuah kurungan. Saat ini jalur pelarian Xiaoyan benar-benar ditutup oleh angin yang menyelimuti dirinya. Melihat hal itu Han Tian pun segera berkata bahwa kali ini ia ingin melihat bagaimana Xiaoyan menghindari serangan tersebut. Han Tian pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya tawa berubah menjadi keterkejutan yang melintas di matanya. Han Tian benar-benar terkejut melihat angin yang berhenti setelah Xiaoyan berteriak meminta angin untuk berhenti. Di saat angin berhenti itulah terjadi sesuatu kejadian yang aneh di mana ruang terdistorsi kemudian menampilkan sesosok tubuh manusia. Sosok Xiaoyan segera muncul kemudian tersenyum dan berterima kasih karena Han Tian telah membiarkan Xiaoyan untuk menang. Mendengar hal itu Han Tian pun segera berteriak bertanya apakah Xiaoyan baru saja mengeluarkan kekuatan spasial. Apakah Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan di tingkat dojong? Hal ini tentu membuat semua orang kaget karena Xiaoyan sudah mampu membuat portal dimensi layak Medusa yang tiba-tiba muncul dimanapun. Keterkejutan benar-benar melanda di hati semua orang yang melihat kejadian aneh di hadapannya. Sementara itu, bukan hanya Han Tian yang merasakan keterkejutan, melainkan semua orang yang ada di dalam aula. Han Qi juga tercengang ketika menyadari apa yang telah ia lihat. Menjadi seorang ahli yang memiliki kekuatan setengah langka di kelas dojong, bahkan ia lebih sensitif terhadap kekuatan spasial. Pada saat kejadian barusan muncul, Han Qi yakin bahwa Xiaoyan memang menggunakan distorsi kekuatan spasial yang hanya bisa dilakukan oleh dojong. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang melihat semua orang terkejut segera berkata bahwa Tuan Han Tian telah salah menilainya. Saat ini Xiaoyan belum mencapai level seperti apa yang disebutkan oleh Tuan Han Tian. Kekuatan spasial ini adalah sesuatu yang Xiaoyan peroleh dengan keberuntungan. Yang sudah kita ketahui kekuatan ini Xiaoyan dapatkan ketika dalam lubang cacing menuju dataran tengah. Meskipun begitu kekuatan spasial tersebut hanya dapat melakukan beberapa bantuan yang tidak begitu signifikan. Kejutan di wajah semua orang pun seketika berubah setelah mendengar penjelasan dari Xiaoyan. Do Huang yang berusia 20 tahun atau lebih sudah menjadi sesuatu yang lumrah di telinga mereka. Namun jika Xiaoyan saat ini benar-benar memiliki kekuatan di tingkat dojong, maka ia dapat disebut monster. 这般对星火的抵抗力已经很好了，在内院中可找不出几人。的确算不错了。